ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur mendalam atas nikmat limpahan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah untuk berada dalam ketaatannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini, hari yang kedua Ramadan 1444 Hijriyah, kita diberikan kesehatan jasmani, rohani, sehingga bisa beramal saleh. Tentu kita tidak pernah jemu untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita kesehatan jiwa dan raga, sehingga bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal saleh yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, senantiasa khatib mengajak, mengingatkan, menyampaikan ajakan agar semua kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan lahirlah orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai kebahagiaan kita, bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan sampainya kita pada Ramadan tahun ini, maka berusahalah untuk mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu telah diberikan kepada kita. Yakinilah, pantaskanlah bahwa kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan seruan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang pada saat tiba datang perintah Allah maka bersegera untuk menunaikannya, berusaha semaksimal mungkin agar perintah-perintah Allah itu bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita berupaya semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan ini, bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang rugi dengan kesempatan yang telah ada di hadapan mata kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar, menjauhkan diri kita dari kerugian di bulan Ramadan ini, perlu kita mengetahui apa-apa saja yang akan merusak amal kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah beribadah di bulan Ramadan tanpa dibarengi dengan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, innal 'amila bila ilmin kasairi bila dalilin wa ma'lumun anna 'ataba mithla hadha aqrabu min salamatihi wa in qadara salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmudin bal mazmumun 'indal 'uqalah. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang-orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
Man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa bihi ar-rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan, maka berusahalah untuk menuntut ilmu yang berhubungan dengan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Karena boleh jadi amalan-amalan yang pernah kita lakukan di masa-masa silam tidak bersumber dari sunnah-sunnah Rasul as-sahihah, sehingga mengakibatkan ibadah kita akan rusak, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan merusak amalan ibadah di bulan Ramadan, dia berpuasa tapi masih melakukan kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini disebabkan dia berpuasa tapi tetap saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Masyaallah muslimin. Kemudian yang berikutnya, dia berpuasa tapi pelit terhadap hartanya. Imam Ali berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama A'rabiyyun faqala, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang badui berkata, "Ya Rasulullah, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia sedang tidur." Kemudian yang berikutnya, dia berpuasa tetapi tidak salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah ayat 11 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufaddilul ayat liqaumin ya'lamun." Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah dengan meninggalkan salat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka yang harus kita perhatikan adalah kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi kita pun akan lebih bersemangat dalam menunaikan ibadah salat. Kemudian yang berikutnya, salat dia berpuasa tetapi melaksanakan salat tarawih dengan tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunut." Sebaik-baik salat adalah orang yang lama berdirinya. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, "Annahu naha ay yusalli ar-rajulu muhtasiran." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat muhtasiran. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis di atas dalam kitab beliau Bulughul Maram bab dorongan agar khusyuk dalam salat. Sebagian ulama menafsirkan ikhtisar atau mukhtasir dalam hadis di atas adalah salat yang ringkas, salat yang dilakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa dan meniadakan tumakninah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita
dari pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang akan merusak ibadah puasa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kita adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dengan tibanya Ramadan ini. Maka harapannya, kesempatan yang sedang ada di hadapan mata kita tidak berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari ibadah Ramadan ini. Dalam sebuah hadis, Rasul menutup hadisnya, "Man hurrima khairuha faqad hurrima." Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini, berarti dia telah mendapatkan kerugian yang besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Harapannya kita mendapatkan janji-janji Allah, janji-janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'akum syahrun mubarak, syahrun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang mendapatkan janji-janji kebaikan-kebaikan tersebut, maka dialah orang-orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, ketika apa yang telah disediakan oleh Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak mendapatkan itu, maka dia telah mendapatkan kerugian yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan motivasi kepada kita istiqamah agar bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga terciptalah manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan وعملا متقبلا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.